Gibah. Merdeka! Dapat bantuan dari pemerintah apa? Selama masa pandemi. Enggak, Ini kan belum guys. pemerintah kan selama pandemi ini luar biasa ini Ya. programnya. Ada macam-macam tuh, KIP, BLT, terus apa itu, prakerja, bantuan UMKM, bantuan macam-macam, daraskin. Tidak dapat, Enggak. tidak mengajukan. Belum. Mungkin harusnya mengajukan. Harusnya. Nah, kenapa tidak mengajukan? Yang kayak takutnya telah dibilang sama orang harusnya aku itu mampu. Weh. Terus sebenarnya kan butuh. Iya, Ya kan? Jaim. Jaim. Ah. Berarti di situ mas. Apalagi kita di sosial masyarakat. Kalau menurutku sebagai orang yang mungkin masih belum paham dunia. Isunya ini masyarakat kan ini baru berlomba-lomba bisa masuk di area BLT atau KIP atau apapun bantuan dari pemerintah. Ya jadi menarik kalau kamu ndak dapat terus ndak mengajukan, pengen tahu aja motivasinya. Ya mungkin itu mas. Karena takutnya ada image yang dilihat orang kayak gitu sebenarnya mampu masih muda kan butuh orang nggak ada yang tahu Tuh, bukan dirimu itu kan kalau bantuan-bantuan pemerintah itu kan berdasarkan kakak, berarti kan keluarga, kepala keluarga. Jadi orang tua kan yang jadi beban hidup orang tua, ada istri, ada anak berapa, kerja gimana, terus tempat tinggal, terus punya apa, aset apa semacam itu. Memang kita perlu mengapresiasi program pemerintah kaitannya apa ya, sebetulnya ini bentuk sebuah perhatian dari pemerintah bagi masyarakat, bagi rakyat. Nyatanya macam-macam sekarang dari Kementerian Sosial, apalagi ini ada DTKS, apa itu? Daftar Terpadu Kementerian Sosial. Jadi nanti apa ya, bantuan apapun dari pemerintah, database-nya, sumbernya dari Kementerian Sosial. Linknya bisa dicek di internet, linknya Kementerian Sosial. Kamu ikut kakak, orang tua, nanti klik NIK-nya, nanti bisa masuk. Cuma yang menarik di sini, kalau kita sedikit runut ke belakang di masa-masa orang-orang tua kita, dulu dapat bantuan dari kelurahan atau desa beras bagi orang miskin itu. Serta merta orang-orang tua kita itu, wah, mohon maaf, saya sudah punya beras yang segitu dikembalikan lagi ya, sebenarnya. Tapi fenomena ini yang menarik, sekarang banyak orang yang sekiranya di tengah secara sosial, strata sosial di tengah-tengah masyarakat, sebetulnya secara kasat mata dia dianggap, dipandang secara umum itu mampu, tapi ya mohon maaf, fenomena ini seakan-akan berlomba-lomba untuk mengajukan, saya harus dapat dengan berbagai apa ya, cara motivasi. Itu bisa munculkan apa mas? Salah sasaran loh semuanya ingin mengajukan, pengen dapat BLT itu kan, itu yang bisa mungkin salah satu penyebab salah sasaran mas. Yang selalu dikeluhkan oleh orang lain yang nggak dapat terus menyalahkan yang dapat, padahal dipandang padahal sama-sama mengajukan, tapi takutnya karena saking banyaknya itu kuotanya mungkin nggak cukup, akhirnya terbentuklah salah sasaran itu. Yang lemahnya itu di situ mas, menurutku loh mas. Ya, tapi kan orang menganggap dirinya miskin kan ini banyak. Oh, iya sih. Iya.
Fenomenanya kan seperti itu. Dan isunya ini kan tidak di hanya satu tempat, di satu lingkungan, tapi banyak di lingkungan, banyak di mana-mana. Ya, tapi kita apresiasi bagi orang-orang yang merasa sebetulnya secara strata sosial dipandang secara umum dia tidak mampu dan berhak untuk dikasih, tapi dia menolak, lah kita apresiasi. Ya, kita apresiasi. Walaupun banyak sih yang mencibir, wah ibaratnya mau buat makan besok aja susah, tapi ya, seakan-akan kan iki Diponegoro dan lain sebagainya. Tapi yang kita apresiasi adalah bentuk sikap mentalitas individu dia yang hidup di tengah-tengah sosial masyarakat. Itu yang kita apresiasi, bahwa dia menganggap dirinya tidak layak untuk mendapat bantuan. Tapi bisa jadi karena COVID tuh, Mas. Karena masa pandemi kita, terus semuanya merasa harus dapat bantuan dari pemerintah. Saya kira kok fenomena ini tidak ada COVID pun di tahun-tahun kemarin. Sebetulnya program ini kan sebelum COVID sudah ada. Tidak ada COVID pun ya, sebelum masa pandemi kemarin, sebelum Maret 2020 ya, orang-orangnya juga berlomba-lomba. Bahkan yang saya tahu isu-isunya kan tiap lingkungan, tiap RT itu kan bantuan itu kan ada kuota. Kalau kuotanya misal lingkungan RT itu 10 kuotanya yang layak untuk didapat, untuk mendapat bantuan dari pemerintah itu lebih dari 10, ya nanti akan kebijaksanaan dari sebuah pemerintahan setempat nanti untuk melonggarkan kalau benar-benar datanya faktual. Tapi sekarang fenomenanya itu kuota ndak kuota, yang penting di data. Isunya kan seperti itu. Jadi seakan-akan mentalitas kita yang perlu kita benahi. Ya bukan dibenahi, kita perlu edukasi. Edukasi mentalitas sosial itu kan tidak sekonyong-konyong 1 tahun 2 tahun. Itu butuh proses. Lah, sebetulnya kalau dari sisi pemerintah menggelontorkan berbagai macam program bantuan itu sudah dibarengi dengan petunjuk teknis yang menurut saya yaitu sudah detail, karena ada form khusus, ada poin-poin detail yang perlu ditulis untuk menunjukkan ini layak atau tidak. Walaupun nanti pendataan itu diajukan, proses verifikasi ada di pihak pemerintah setempat. Mungkin pemerintah, mungkin masyarakat yang nggak paham akan kriterianya kita harus mengajukan seperti apa. Seperti kayak gitu sih, Mas. Kita yang kurang paham tentang kriteria yang harus, siapa toh yang dapat BLT, siapa aja, orangnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana. Karena kalau lihat sudut pandang dari yang mendata pun akan kurang, bakal berat kayak apa yang terjadi hari ini. Kalau saya seumpama saya seorang pelaksana untuk pendataan, satu RT saya akan data semua. Toh nanti ada verifikasi oleh pemerintah setempat, kan gitu. Karena apa? Kalau saya selaku pemangku wilayah atau pemangku lingkungan atau yang mendata, pelaksana pendataan, nanti kalau fenomena yang berkembang sekarang, nanti banyak protes, kan? Dari sisi pelaksana pendata ini kan, untuk mencari titik amannya dia biar tidak diprotes oleh warga kan, semua didata. Nah, yang menarik ini poinnya kan sebetulnya, walaupun dia sebetulnya tidak layak untuk mendapat, tapi dia mengajukan. Karena ini model bantuan ini warga sudah paham. Jadi warga bisa mengajukan diri. Nah, itu. Jadi terus yang salah di mana nih? Ya mentalitasnya itu.
mentalitas pelaksananya karena dia takut diprotes warga, mentalitas warganya sendiri secara individu dia sebetulnya mampu tapi memiskinkan diri bahasanya. Dan isu ini banyak loh, ini berlaku di mana-mana loh, tidak hanya di lingkungan di sekitar kita. Karena fenomena sekarang apalagi tambah masa-masa pandemi ya luar biasa. Tapi kan salah nggak salah mas, mengajukan ini salah nggak salah sebenarnya kalau emang akhirnya harus kayak kalau pemahamannya salah nggak salah memang ada pemahaman mumpung kita negara ngelontor ke uang danane negara kan gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita dari sisi itu boleh saja, tapi kalau pemanfaatan program negara tapi kalau dari sisi asas ya, asas sosial, asas etika, asas mentalitas, kita perlu mencontoh orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita yang terdahulu dapat bantuan. Walaupun sebelumnya dia dapat bantuan dari pemerintah setempat dan dia dianggap layak untuk menerima, tapi dia kembalikan dengan kebesaran hati. Ini yang perlu kita contoh.